Ya, teman-teman semua, selamat datang kembali ke channel ini. Teman-teman, kita sudah pernah membahas ya, yang namanya narcissistic collapse, ya, yaitu kondisi di mana ketika seorang narsistik itu sudah kehilangan sumber dayanya dia, kehilangan kemampuan dia untuk mengontrol korbannya, menghasilkan kemarahan bagi dia, dan membuat dia menjadi frustasi. Nah, hari ini kita mau bicarakan lagi satu term yang namanya narcissistic hibernation. Ini sedikit mirip dengan narcissistic collapse, bedanya adalah narcissistic hibernation ini adalah kondisi temporary ketika seorang narsistik itu mengalami sebuah goncangan dalam hidupnya. Kita akan bicara sedikit supaya teman-teman tahu gitu ya, ketika ada yang menyebutkan tentang narcissistic hibernation, teman-teman tahu apa itu. Apa sih yang dimaksud dengan narcissistic hibernation? Narcissistic hibernation itu adalah sebuah kondisi di mana ketika dalam rentang waktu tertentu, seorang narsistik menarik diri dari interaksi sosialnya dia, sehingga membuat dia mundur dari pergaulan sosial atau pergaulan profesionalnya dia, gitu ya. Ya, biasanya sih kondisi ini terjadi karena dia kehilangan validasi atau kehilangan perhatian dari sekelilingnya dia. Oke? Untuk mudahnya itu sebenarnya begini teman-teman, ya. Kita kan tahu ya, sebenarnya kan ketika seorang narsistik itu menjalani hubungan dengan siapapun, dalam relationship apapun ya, entah itu percintaan, entah itu pekerjaan, entah itu bisnis, entah itu keluarga misalnya, kita tahu hubungannya itu nggak akan pernah setara. Biasanya hubungan apapun itu biasanya akan selalu berakhir buruk. Kenapa? Karena seorang narsistik biasanya akan selalu ingin memanipulasi orang yang berhubungan dengan dia. Gitu ya. Kita tahu polanya biasanya ketika narsistik itu akan mendekati korbannya, kemudian love bombing, tapi dia mengincar sesuatu dari korbannya dia. Dan ketika dia sudah mendapatkan segala yang dia inginkan, dia merasa bosan misalnya, dia kemudian berpindah ke suplai baru dan meninggalkan korbannya. Tetapi ingat teman-teman, ini kan tidak selalu berjalan seperti yang dimau oleh seorang narsistik, gitu ya. Bahwa seorang narsistik itu tidak selalu bisa memanipulasi korbannya dia. Nah, banyak juga teman-teman kondisi di mana seorang narsistik itu tidak berhasil memperdaya korbannya. Ketika dia menjalin hubungan, apapun hubungan tersebut, bisa saja hubungan itu kemudian berakhir buruk untuk diri dia. Dalam arti dia tidak berhasil memanipulasi korbannya dan kemudian justru keadaannya berbalik merugikan diri dia. Ya, contohnya misalnya, ketika misalnya seorang narsistik itu mendekati korbannya untuk menjalin hubungan bisnis misalnya. Ketika misalnya dia mendekati korbannya, berusaha memanipulasi korbannya, menjalankan bisnis bersama misalnya, tetapi kemudian dia ternyata gagal memanipulasi korbannya dan justru menghasilkan kerugian untuk dia. Bisa kerugian ekonomi, bisa juga kerugian fisik, bisa juga kerugian secara sosial. Misalnya keadaan berbalik untuk dia dan menghasilkan image yang buruk untuk dia. Di dalam keluarga disfungsional misalnya bisa saja terjadi konflik antara si narsistik dengan keluarganya dia dan kemudian mengakibatkan putusnya hubungan keluarga. Hubungan pertemanan, hubungan percintaan misalnya bisa saja kemudian berakhir buruk untuk si narsistik dan kemudian membuat si narsistik kehilangan sumber dayanya dia atau kehilangan powernya dia, ya kan? Nah, kondisi ini teman-teman bisa saja kemudian memukul si narsistik, membuat dia kehilangan segala-galanya dalam tanda kutip. Nah, narsistik itu kan adalah seorang manusia biasa juga. Ketika dia nggak punya sumber daya, ketika semua yang dia yakini, apa yang ingin dia lakukan itu runtuh, itu membuat dia kemudian terdiam karena dia nggak bisa ngelakuin apa-apa. Dia nggak punya kemampuan untuk mendapatkan sumber daya yang baru misalnya. Nah, kondisi inilah yang membuat dia kemudian harus berdiam diri untuk sementara waktu. Kondisi inilah yang disebut dengan narcissistic hibernation. Dalam arti, analoginya itu mungkin seperti gini teman-teman. Seorang monster yang dalam keadaan terluka dan kemudian dia harus menarik diri dia untuk menyembuhkan diri dia sementara waktu. Tetapi ingat bahwa seorang narsistik itu nggak akan berubah. Ketika misalnya orang normal mengalami hal-hal yang mengguncang kehidupannya dia akan berusaha mengintrospeksi diri. Sedangkan narsistik itu tidak, ya. Mereka tetap akan menganggap bahwa dirinya adalah victim dan menyalahkan faktor eksternalnya dia, ya. Jadi ketika mengalami hibernation, itu adalah kondisi di mana si narsistik kemudian mengurung diri sementara waktu dan mungkin saja mereka akan mengalami depresi, ya. Nah, kondisi ini biasanya ketika mereka nggak punya kekuatan, ya, mereka mengalami depresi. Sebenarnya, teman-teman, jati diri mereka itu sebenarnya pada saat itu sedang keluar, gitu ya. Jadi kita tahu sebenarnya kan kalau narsistik itu, guys, ya, mereka ini kan sebenarnya jauh dalam diri mereka. Mereka tuh punya luka-luka batin juga kan. Mereka punya luka batin, mereka punya rasa insecure. Mereka tahu bahwa mereka itu tidak sehebat yang mereka bayangkan. Bedanya
Mereka membohongi diri mereka dan kemudian bikin dunia fantasi, ilusi sendiri bahwa mereka tuh adalah orang-orang yang hebat untuk melarikan diri dari rasa insecure-nya dia. Nah, ketika mereka dalam proses hibernation ini, sebenarnya false image mereka itu keluar, insecure-nya mereka keluar, ketakutan-ketakutan mereka itu keluar sebenarnya. Tetapi mereka tetap tidak mau mengakui itu. Nah, kondisinya gimana ketika mereka mengalami hibernation tersebut? Ya, ingat mereka tidak punya power, gitu ya. Tetapi biasanya kita tahu narsis itu kan tidak bergantung pada satu supply, gitu ya. Jadi ketika mereka mengalami hibernation, biasanya mereka bisa saja mencari supply-supply lama sekiranya untuk sekedar memenuhi kebutuhan egonya mereka, untuk menjadi supply temporarinya mereka. Itulah mengapa seorang narsistik biasanya tidak akan hanya punya satu supply, karena mereka harus selalu berjaga-jaga memenuhi kebutuhan supply-nya mereka. Nah, hal yang paling kelihatan biasanya memang ketika seorang narsistik itu mengalami hibernation, mereka seolah-olah memang tiarap, teman-teman, mengisolasi diri mereka, tidak mencari supply seperti yang biasanya mereka lakukan. Tetapi biasanya mereka tetap mengirimkan sinyal. Jadi seperti orang-orang yang terpuruk di sebuah pulau yang terpencil, mereka tetap mengirimkan sinyal untuk mendapatkan narsistic supply, ya, misalnya di media sosial atau melalui image-image yang mereka tampilkan. Sinyalnya seperti apa? Seperti yang kita tahu, ketika seorang narsistik itu mengakhiri hubungannya mereka, biasanya mereka akan selalu memposisikan diri mereka sebagai korban atau playing victim. Jadi ketika mereka mengalami hibernation, biasanya mereka tetap mengirimkan sinyal, menampilkan image bahwa mereka itu adalah seorang korban. Mereka baru saja menjalani hubungan di mana mereka itu menjadi seorang korban. Mereka akan mengirimkan sinyal-sinyal tersebut kemana-mana dengan mengharapkan akan ada calon-calon narsistik supply yang baru yang akan menangkap sinyal mereka tersebut. Dan ketika mereka mendapatkan supply yang baru, pada saat itulah mereka akan keluar dari hibernasi mereka. Sekilas ya teman-teman apa yang namanya narcissistic hibernation. Bedanya dengan narcissistic collapse, teman-teman bisa nonton video ini. Semoga teman-teman bisa mengerti apa perbedaannya. Ya, semoga video ini berguna. Sampai jumpa di video berikutnya.